Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya, Alfisya Novanani Indraswari. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai analisis silabus. Namun sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan silabus? Jadi, silabus adalah perangkat rencana serta pengaturan dalam melaksanakan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Komponen-komponen dari silabus yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, nilai karakter, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Oleh karena itu, silabus digunakan oleh guru sebagai sarana untuk membantu pembelajaran mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga guru perlu menganalisis silabus agar memuat komponen-komponen tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai analisis silabus, yuk simak videonya. Baiklah, kita langsung masuk saja ke materi pembahasan kita, yaitu analisis silabus. Nah, di sini sudah saya tampilkan silabus untuk mata pelajaran fisika SMA kelas 11. Nah, kita harus lihat dulu di silabus ini apakah seluruh komponen itu sudah termuat dalam silabus ini atau belum. Untuk yang pertama di sini sudah ada komponen kompetensi inti. Nah, kompetensi intinya juga sudah lengkap dari KI 1 sampai KI 4. Kemudian kita lihat lagi sudah ada juga komponen berupa kompetensi dasar, materi pokok, dan kegiatan pembelajaran. Ternyata hanya ini saja komponen yang ada dalam silabus ini, sehingga kita perlu analisisnya dengan menambahkan komponen-komponen apa yang masih belum dicantumkan dalam silabus ini. Di sini adalah silabus yang sudah saya analisis. Nah, bisa dilihat di sini dimulai dari kompetensi inti. Kompetensi inti ini sudah ada di silabus yang pertama tadi. Mulai dari kompetensi inti yang pertama mengenai sikap spiritual, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian ada juga kompetensi inti yang kedua mengenai sikap sosialnya, yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, baik bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Kemudian untuk kompetensi inti yang ketiga mengenai sikap pengetahuan. Nah, di sini memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan secara faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, sosial budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir ini ada kompetensi inti yang keempat mengenai keterampilan. Jadi di sini siswa akan mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kemudian komponen berikutnya di sini yaitu ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini untuk 3.1 yaitu menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar, baik itu statis maupun dinamis, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam olahraga. Kemudian untuk di 4.1-nya, yaitu membuat karya yang penerapannya mengenai konsep titik berat dan kesetimbangan benda tegar. Kemudian untuk komponen berikutnya ada materi pokok. Materi pokok di sini yaitu keseimbangan dan dinamika rotasi, diantaranya yaitu momen gaya, momen inersia, keseimbangan benda tegar, titik berat, hukum kekekalan momentum sudut pada gerak rotasi. Dan untuk komponen selanjutnya ada kegiatan pembelajaran.
Dalam kegiatan pembelajaran, siswa akan mengamati demonstrasi mendorong benda dengan posisi gaya yang berbeda-beda untuk mendefinisikan momen gaya. Kemudian siswa akan mendiskusikan penerapan keseimbangan benda tegar dengan menggunakan resultan gaya dan momen gaya, penerapan konsep momen inersia, dinamika rotasi, dan penerapan hukum kekekalan momentum pada gerak rotasi. Selain itu juga, siswa akan mengolah data hasil percobaan ke dalam grafik, menentukan persamaan grafik, menginterpretasi data dan grafik untuk menentukan karakteristik keseimbangan benda tegar, dan yang terakhir, siswa akan mempresentasikan hasil percobaan tentang titik berat. Adapun komponen selanjutnya yaitu nilai karakter. Nilai karakter di sini diantaranya adalah nilai religius. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, siswa diminta untuk berdoa. Kemudian ada kejujuran. Kejujuran misalnya ketika guru memberikan tugas individu dan meminta siswa untuk mengerjakannya secara pribadi, tidak bertanya kepada teman. Nah, disitulah ada nilai karakter mengenai kejujuran. Kemudian ada kerjasama. Untuk nilai kerjasama di sini ketika siswa diminta untuk bekerja dalam diskusi kelompok. Kemudian ada juga kerja keras, disiplin, mandiri, kreatif. Untuk komponen penilaian, di sini perlu kita ketahui bahwa penilaian itu ada 3 aspek ya. Ada aspek kognitif, ada aspek afektif, dan ada aspek psikomotorik. Yang pertama untuk aspek kognitif atau untuk pengetahuannya, itu guru bisa melakukan penilaiannya menggunakan tes. Instrumennya itu berupa butir-butir soal. Jadi guru bisa memberikan soal, kemudian siswa diminta untuk mengerjakan soal tersebut secara mandiri. Dari situ guru bisa menilai dan mengevaluasi materi bagian mana yang mungkin kurang dipahami oleh siswa. Kemudian untuk penilaian sikap atau afektif itu bisa dilakukan dengan non-tes. Jadi guru perlu memiliki lembar observasi. Jadi guru yang mempunyai lembar itu dan guru yang mengisi dengan cara mengamati atau mengobservasi bagaimana sikap siswa dalam atau selama pembelajaran di kelas. Kemudian yang terakhir ada penilaian psikomotorik atau keterampilan siswa. Di sini juga tanpa tes. Dengan cara guru mengobservasi apakah ketika pembelajaran secara berkelompok seluruh siswa di tiap kelompok tersebut ikut berperan aktif dalam melakukan praktikum atau tidak. Kemudian untuk alokasi waktu, komponen alokasi waktu ini ditetapkan 16 jam pelajaran. Jadi selama 16 jam pelajaran itu, materi mengenai ini itu sudah harus tuntas. Dan yang terakhir itu komponen sumber belajar. Jadi komponen sumber belajar ini perlu dicantumkan agar guru maupun siswa bisa tahu apakah buku yang dimilikinya itu bisa digunakan sebagai referensi dalam mencari pengetahuan mengenai materi yang sedang dipelajari atau tidak. Kemudian ada juga untuk materi selanjutnya di 3.2 menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Dan 4.2-nya melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu benda beserta presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Untuk materi pokoknya mengenai elastisitas dan hukum Hooke. Di antaranya ada hukum Hooke, susunan pegas seri, paralel. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajarannya yaitu dengan mengamati dan menanya sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mendiskusikan pengaruh gaya terhadap perubahan panjang pegas atau karet, dan melakukan percobaan hukum Hooke dalam menggunakan pegas atau karet mistar, beban gantung, dan statis secara berkelompok. Kemudian siswa akan mengolah data dan menganalisis hasil percobaan ke dalam grafik, menentukan persamaan membandingkan hasil percobaan dengan bahan pegas atau karet yang berbeda, kemudian perumusan tetapan pegas susunan seri paralel, dan membuat laporan hasil percobaan dan mempresentasikannya. Selanjutnya ada nilai karakternya. Nilai karakternya masih sama, yaitu nilai religius, kejujuran, kerjasama, kreativitas, dan lain-lain. Untuk penilaiannya juga masih sama. Kalau guru ingin menilai kognitifnya, bisa menggunakan tes. Kalau ingin menilai sikap siswa bisa dengan cara non-tes, begitupun dengan
penilaian psikomotorik bisa dilakukan tanpa tes. Dan untuk materi elastisitas dan hukum hook ini, alokasi waktunya yaitu 12 jam pelajaran. Dan untuk sumber belajarnya bisa menggunakan buku Fisika 2 BSE karangan Setia Nur Rahmadani 2009, terbitan Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, dan juga buku Fisika kelas 2 SMA atau MA BSE karangan Sri Handayani dan Ari Damari 2009, terbitan Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Selanjutnya untuk kompetensi dasar 3.3, yaitu menerapkan hukum-hukum fluida statik dalam kehidupan sehari-hari. Dan 4.3-nya yaitu merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statik berikut, presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Untuk materi pokoknya yaitu mengenai fluida statik. Di sini membahas hukum utama hidrostatis, tekanan hidrostatis, hukum Pascal, hukum Archimedes, gejala kapilaritas, viskositas, dan hukum Stokes. Untuk kegiatan pembelajarannya, yaitu siswa akan mengamati tayangan atau video animasi tentang penerapan fluida dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dongkrak hidrolik, rem hidrolik, dan lain-lain. Kemudian siswa akan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida untuk mempermudah suatu pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu siswa akan menyimpulkan konsep tekanan hidrostatis, prinsip hukum Archimedes, dan hukum Pascal melalui percobaan. Dan terakhir, siswa akan membuat laporan hasil percobaan dan mempresentasikan penerapan hukum fluida statik. Untuk penilaiannya masih sama, nilai religius, kejujuran, hingga kreativitas. Kemudian penilaiannya juga sama, yaitu dengan 3 aspek, ada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian untuk alokasi waktunya yaitu 12 jam pelajaran, dan bukunya masih sama sebagai sumber belajarnya, masih menggunakan buku karangan Setia Nur Rahmadani 2009 dan buku karangan Sri Handayani dan Ari Damari 2009 dari buku Fisika 2 BSE. Untuk materi selanjutnya yaitu di 3.4 dan 4.4. Materi 3.4 ini menerapkan prinsip fluida dinamik dalam teknologi, dan 4.4-nya yaitu membuat dan menguji proyek sederhana yang menerapkan prinsip dinamika fluida. Untuk materi pokoknya yaitu tentang fluida dinamik. Di antaranya yaitu fluida ideal, azas kontinuitas, asas Bernoulli, penerapan asas kontinuitas dan Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kegiatan pembelajarannya yaitu siswa akan mengamati informasi dari berbagai sumber tentang persamaan kontinuitas dan hukum Bernoulli melalui berbagai sumber tayangan video, animasi, kemudian penerapan dari hukum Bernoulli, misalnya gaya angkat pesawat. Kemudian siswa akan mengeksplorasi kaitan antara kecepatan aliran dengan luas penampang, hubungan antara kecepatan aliran dengan tekanan fluida. Kemudian penyelesaian masalah terkait penerapan asas kontinuitas dan asas Bernoulli. Dan selanjutnya siswa akan membuat ilustrasi tiruan aplikasi asas Bernoulli menggunakan alat Venturi, kebocoran air, atau sayap pesawat secara berkelompok. Kemudian membuat laporan dan mempresentasikan hasil produk tiruan aplikasi asas Bernoulli. Nilai karakter tetap masih sama. Ada religius, kejujuran, kerjasama, dan lain-lain. Kemudian untuk penilaiannya juga tetap ada 3 aspek yang akan dinilai, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian untuk alokasi waktu mengenai materi fluida dinamik ini selama 12 jam pelajaran. Untuk bukunya juga masih sama, kita bisa menggunakan buku Fisika 2 BSE karangan Setia Nur Rahmadani 2009, terbitan Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, dan juga buku Fisika kelas 2 SMA atau MA BSE karangan Sri Handayani dan Ari Damari 2009, terbitan Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Jadi inilah cara kita untuk menganalisis silabus, yaitu dengan melihat dulu di silabus yang pertama apakah komponen-komponennya sudah lengkap atau belum. Jika belum lengkap, kita perlu lengkapi. Yang perlu diingat untuk analisis silabus, di silabus itu harus lengkap dengan komponen yang diantaranya ada kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, nilai karakter, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Demikianlah pembahasan kita di video kali ini.
Semoga dengan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita mengenai analisis silabus. Namun sebelumnya, jangan lupa klik like dan subscribe. Dan juga bagi teman-teman yang ingin memberi tanggapan, saran maupun masukan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.